Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menghitung pH larutan asam basa. Apa itu pH? pH adalah derajat keasaman yang digunakan untuk menyatakan tingkat keasaman atau kebasaan suatu larutan. Nah, skala dari pH antara 0 sampai 14. Kemudian untuk larutan asam, dia akan mempunyai pH kurang dari 7. Sedangkan untuk larutan netral mempunyai pH sama dengan 7. Dan untuk basa mempunyai pH lebih besar dari 7. Nah, kemudian di sini ada rumus utama di dalam penentuan pH. Ya. Jadi pH itu merupakan harga dari min logaritma konsentrasi H positif. Sedangkan pOH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH min. Dan di sini ada hubungan bahwa pH plus pOH sama dengan 14. Kita akan menghitung penentuan pH asam kuat. Nah, karakteristik dari asam kuat yaitu dia akan terionisasi sempurna dalam air atau dia mempunyai alfa sama dengan 1. Ya. Nah, rumus dari konsentrasi ion H positif yaitu M kali A. Ya. Dengan keterangan M adalah molaritas dari larutan, yaitu larutan asam kuat tadi dengan satuan mol per liter atau molar, dan A adalah valensi asam, yang mana valensi asam itu menunjukkan jumlah ion H positif yang dimiliki oleh senyawa asam tersebut. Ya. Nah, sebagai contoh larutan asam kuat adalah HCl. Ya. Di sini hanya 1, berarti nanti dia akan mempunyai valensi 1 atau harga A-nya 1. Sedangkan H2SO4 ya, ini mempunyai 2H, berarti valensi asamnya atau harga A-nya sama dengan 2. Kemudian ada asam nitrat HNO3. Di sini jumlah H-nya 1, berarti valensi asamnya 1. Yang kedua, menghitung pH larutan basa kuat. Nah, karakteristik dari basa kuat yaitu terionisasi sempurna dalam air. Dia mempunyai harga alfa sama dengan 1. Nah, untuk rumus penentuan pH dari larutan basa kuat itu ditentukan dari konsentrasi OH- yang mempunyai rumus M kali B dengan keterangan M itu sama dengan molaritas basanya, kemudian B itu valensi basa yang merupakan jumlah ion OH-. Ya. Nah, contoh senyawa basa adalah NaOH. Di sini jumlah OH yang ada dalam senyawa adalah 1. Berarti valensi dari NaOH nanti 1. Kemudian ada CaOH2. Di sini jumlah OH-nya adalah 2, berarti valensinya 2. Kemudian ada aluminium hidroksida atau AlOH 3 kali, jumlah OH-nya 3, berarti valensinya 3. Sedangkan untuk amonium hidroksida atau NH4OH, ini jumlah OH-nya 1, ya, berarti valensinya 1. Yang kita lanjutkan, yang ketiga, yaitu menghitung pH larutan
asam lemah dan karakteristik basa dari lemah. asam lemah maupun basa Nah, lemah yaitu karakteristik dari terionisasi asam lemah sebagian atau apabila basa dilarutkan lemah dalam itu air. Dia akan kalau dilarutkan mempunyai dalam air, alfa dia tidak lebih dari 0, terionisasi secara tapi kurang sempurna. dari 1. Atau dengan kata lain, hanya Nah, rumus sebagian dari asam saja lemah yang itu terionisasi. Dan dihitung dia dari akan konsentrasi mempunyai harga alfa lebih dari rumus 0 asam lemah dan kurang ya, dari dihitung 1. dari konsentrasi H positif yang harganya Nah, sama untuk dengan penentuan akar Ka kali M pH dari atau asam lemah M kali itu dihitung alfa. dari konsentrasi H positif, Sedangkan yang untuk basa harganya lemah, adalah konsentrasi akar OH-nya dari Ka mempunyai kali rumus Ma akar Kb atau kali M M kali atau alfa. M Ya. kali alfa. Jadi kalau yang dengan diketahui keterangan adalah harga Ka atau Kb alfanya, adalah nanti tetapan pakai rumus ionisasi M kali asam alfa. atau Tetapi basa kalau dan yang diketahui alfa adalah harga Ka, kita bisa merupakan menggunakan derajat rumus ionisasi. akar Ka kali Ma. Sedangkan untuk basa lemah itu dihitung dari konsentrasi OH- yang rumusnya adalah akar Kb kali M atau konsentrasi OH- adalah M kali alfa. Dengan keterangan Ka atau Kb merupakan tetapan ionisasi asam atau basa dan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, di sini saya tampilkan contoh asam kuat dan asam lemah. Ya. Nah, kalau dilihat dari rumus kimianya, antara asam kuat dengan asam lemah itu kita tidak bisa membedakan. Ya. Tetapi kalau secara nyata, ya secara praktik, itu kita bisa membedakannya. Yang kuat ini kalau diuji dengan alat uji elektrolit, ya, dia nanti akan menunjukkan lampu menyala terang, kemudian ada banyak gelembung gas, ya, karena dia tergolong sebagai elektrolit kuat. Sedangkan untuk asam lemah, dia tergolong sebagai elektrolit lemah, sehingga dengan uji elektrolit itu lampunya menyala redup atau bahkan tidak menyala, dan di elektrode itu ada gelembung gas yang jumlahnya sedikit. Ya. Tetapi kalau dilihat dari rumus kimianya, kita tidak bisa membedakan. Ya. Sehingga mau tidak mau, anak-anak harus menghafalkan atau mengingat-ingat, oh senyawa ini tergolong kuat, oh asam ini tergolong asam lemah. Ya. Begitu. Begitu juga pada senyawa basa, antara basa kuat dengan basa lemah, itu kalau diuji dengan alat uji elektrolit akan menunjukkan hal yang sama seperti asam. Kalau untuk basa kuat itu tergolong sebagai elektrolit kuat sehingga ditandai dengan lampu nyala terang dan banyak gelembung gas. Sedangkan untuk basa lemah dia tergolong sebagai elektrolit lemah yang ditandai dengan lampu menyala redup dan gelembung gasnya sedikit. Ya. Nah, jadi untuk rumus kimianya ya kita sulit untuk membedakan. Tidak ada ciri khusus antara kuat dengan lemah. Ya. Jadi cirinya itu tidak ada. Ciri yang membedakan antara kuat dengan lemah. Ya. Sehingga kita harus menghafal atau mengingat-ingat itu. Begitu juga dengan basa kuat dan basa lemah. Basa kuat itu tergolong sebagai elektrolit kuat, yang mana dia menunjukkan lampu menyala terang dan banyak gelembung gas.
Sedangkan untuk basa lemah itu kalau diuji dengan alat uji elektrolit, dia menunjukkan lampu yang redup atau bahkan tidak menyala, dan di elektroda gelembungnya hanya sedikit. Ya. Kemudian untuk basa, di sini ada cirinya ya. Kalau basa kuat, itu biasanya ion positifnya itu berasal dari logam-logam alkali dan alkali tanah, ya, alkali dan alkali tanah. Sedangkan kalau basa itu ion positifnya berasal dari logam-logam transisi. Kalau yang ini, yang amonium hidroksida ini merupakan ion gugus ya, amonium. Ini merupakan senyawa lemah. Kemudian besi, tembaga, seng itu tergolong transisi. Ya. Jadi dia merupakan basa lemah. Ya. Begitu juga dengan senyawa basa. Ya. Antara basa kuat ya dengan basa lemah itu bedanya. Basa kuat dia tergolong sebagai elektrolit kuat. Apabila diuji dengan alat uji elektrolit menunjukkan lampu menyala terang dan di elektroda banyak gelembung gas. Sedangkan basa lemah dia tergolong sebagai elektrolit lemah yang apabila diuji dengan alat uji elektrolit lampu menyala redup atau bahkan tidak menyala, dan pada elektrode itu hanya terdapat sedikit gelembung gas. Nah, tapi pada rumus kimianya, pada senyawa basa ini, rumus kimianya itu bisa dibedakan antara yang kuat dengan yang lemah. Kalau yang kuat, itu ion positifnya itu biasanya berasal dari ion logam golongan alkali dan alkali tanah, yaitu golongan 1A dan 2A. Sedangkan selainnya itu merupakan lemah atau basa lemah. Ya, jadi kalau logamnya itu dari logam selain golongan 1A, 2A, misalkan aluminium itu golongan 3A, berarti dia lemah. Dan juga logam-logam transisi seperti besi, seng, tembaga, ya, kalau membentuk basa, maka tergolong basa lemah. Nah, itulah yang merupakan ciri antara basa lemah dengan basa kuat. Ya. Kamu pun juga dituntut untuk menghafal. Nah, dari keterangan di atas atau uraian di atas, sekarang kita bisa membuat suatu rangkuman rumus untuk menentukan pH dari larutan asam dan basa. Untuk asam kuat, ya, kalau asam itu pH-nya ditentukan dari konsentrasi H positif yang harganya sama dengan A kali MA atau M. Setelah itu dimasukkan ke rumus pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi H positif. Sedangkan untuk yang asam lemah itu konsentrasi H positifnya berharga sama dengan akar Ka kali Ma, atau bisa menggunakan rumus konsentrasi H positif sama dengan Ma kali alfa. Setelah itu pH sama dengan min logaritma dari konsentrasi H positif. Nah, untuk basa kuat, ya, kalau basa itu pH-nya ditentukan dari harga konsentrasi OH- yang dirumuskan
B kali MB, ya, atau B kali M. Setelah itu ditentukan POH. POH harganya sama dengan min log dari konsentrasi OH-. Nah, setelah ketemu POH, kita masukkan ke dalam persamaan ini. pH plus POH sama dengan 14. Berarti pH sama dengan 14 min POH. Nah, dari sini kita nanti bisa menentukan harga pH-nya. Jadi untuk basa itu langkahnya ada 3. Ya. Pertama ditentukan konsentrasi OH-nya dulu. Setelah itu ditentukan harga POH. Setelah itu baru pH. Ya. Begitu juga pada basa lemah. Basa lemah itu harga pH-nya ditentukan dari konsentrasi OH- yang berharga akar Kb kali Mb, atau bisa konsentrasi OH- sama dengan Mb kali alfa, kemudian ditentukan harga POH-nya yang rumusnya sama dengan min log dari konsentrasi OH-. Ya. Setelah itu kita cari pH sama dengan 14 min POH. Jadi ada 3 langkah. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal atau contoh soal. Yang pertama, tentukan pH dari larutan asam klorida atau HCl dengan konsentrasi 0,02 molar. Di sini diketahui log dari 2 sama dengan 0,3. Nah, penyelesaiannya yang pertama, ya, langkah pertama kita harus mengidentifikasi jenis larutannya dulu. HCl itu termasuk larutan apa, ya? Sifatnya apakah asam atau basa? Kemudian kalau asam itu kuat atau lemah, ya. Nah, di sini HCl tergolong sebagai asam kuat, ya, dengan alfanya sama dengan 1, ya. Kemudian dilihat dari rumus kimianya, ya, HCl di sini mengandung H sebanyak 1. Berarti valensi dari HCl itu nanti juga 1. Ya. Nah, setelah itu langkah yang kedua yaitu mencari konsentrasi ion H positifnya. Dengan rumus untuk kuat itu konsentrasi H positif sama dengan M kali A, ya. M-nya adalah konsentrasinya yaitu 0,02 dan A-nya adalah 1, ya, karena valensinya 1. Sehingga sama dengan 0,02 atau bisa ditulis 2 kali 10 pangkat min 2 molar. Kemudian langkah yang ketiga, cari nilai pH. pH tadi mempunyai rumus pH sama dengan min log dari konsentrasi H positif. Ya. H positifnya ini nanti diisi dari hasil pada langkah kedua. Ya, jadi pH sama dengan min log dari ini tadi 2 kali 10 pangkat min 2. Yang harganya sama dengan 2 min log 2. Ya. Kalau di atas tadi log 2 itu diketahui 0,3, maka bisa kita tulis 2 min 0,3 sama dengan 1,7. Nah, untuk materi logaritma ini mestinya di matematika sudah dipelajari. Tolong dibuka kembali, ya. Bu Hasti tidak menerangkan kembali masalah logaritma, ya. Jadi penerapannya di sini sebagai penerapan dari logaritma.
Contoh soal yang kedua yaitu tentukan pH dari larutan barium hidroksida yang mempunyai rumus BaOH2 kali dengan konsentrasi 0,005 molar. Ya. Nah, sebelum kita menentukan pH-nya, terlebih dahulu kita identifikasi. Barium hidroksida itu tergolong apa? Asam atau basa? Ya. Nah, kalau dilihat dari cirinya, dia mengandung OH ini, OH- ya. Berarti dia tergolong basa. Nah, basanya kuat atau lemah? Ya. Nah, kita lihat Ba, ion positifnya adalah Ba, barium. Barium atau Ba itu merupakan unsur logam dari golongan 2A. Berarti dia bersifat kuat, ya. Basanya ini basa kuat, ya. Dengan valensinya yaitu 2 karena dia mengandung OH sebanyak 2. Lebihnya 2. Kemudian kita masukkan ke rumus, ya. Konsentrasi OH- sama dengan M kali B, yang mana M-nya sama dengan 0,005, B-nya sama dengan 2. Ketemunya adalah 0,01 atau 1 kali 10 pangkat min 2. Nah, setelah ketemu konsentrasi OH-nya, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu cari nilai pOH. Ya. pOH sama dengan min logaritma dari konsentrasi OH-, yaitu min log dari 10 pangkat min 2, sama dengan 2. Nah, setelah ketemu pOH, kita cari pH dengan rumus pH sama dengan 14 min pOH. 2 sama dengan 12. Jadi pH dari larutan basa atau larutan barium hidroksida tersebut adalah 12. Nah, untuk contoh soal yang ketiga dan keempat itu merupakan contoh dari asam lemah dan basa lemah, ya. Langkah dalam penyelesaiannya itu nanti hampir sama, ya, yaitu kita mengidentifikasi jenis larutannya, tadi apakah asam atau basa. Kemudian kalau asam itu kuat atau lemah, kalau basa itu kuat atau lemah juga. Nah, setelah itu kita tentukan harga konsentrasinya. Kalau asam itu kita tentukan dari H+, kalau basa itu dari OH-, ya. Yang mana untuk yang lemah itu rumusnya adalah akar Ka kali M, ya. Nah, itu kalau dalam soal diketahui harga Ka-nya. Tetapi kalau di soal itu diketahui harga alfanya, berarti kita menggunakan rumus konsentrasi H positif sama dengan M kali alfa. Ya. Nah, itu kita masukkan ke dalam rumus itu, ketemu konsentrasi H positifnya sama dengan 10 pangkat min 3 molar. Setelah itu kita tentukan harga pH, yaitu pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Ya. Kita masukkan nilainya, min log 10 pangkat min 3 sama dengan 3. Jadi pH dari larutan tersebut adalah 3. Ya. Nah, untuk soal yang keempat, itu caranya sama, ya. Tolong nanti dipelajari tersendiri. Kemudian untuk tugas berikutnya, Nah, sekarang giliran kalian mengerjakan tugas latihan yang Bu atau Asti tugas yang sampaikan, Ibu berikan ini. ya.
Hitunglah pH dari Hitung larutan pH berikut. dari Ada larutan A, B, berikut. C, A, D, B, E, C, D, F, G, E, H. F, G, H. Ya. Tugas Tolong dikerjakan kerjakan dalam pada buku buku tugas yang sudah catatan atau anak-anak buku miliki. tugas kalian ya, yang Kemudian sudah disiapkan. pada lembar yang pertama Tulis itu yang rapi, kamu lengkapi kemudian identitas kalian, ya, foto, nama lengkap, kemudian nanti nomor, dikirim. kelas. Setelah itu Dikirim kalian foto, kemudian lewat nanti dikirim WA saja. pada link dikirim yang lewat WA. Ibu sampaikan. Ya. Jangan Linknya lupa nanti di menyusul, halaman ya. pertama Di link dituliskan yang identitas siapkan. kalian masing-masing. Begitu Nama, ya. kelas, Saya kira nomor untuk absen. pertemuan kali ini kita Nanti akhiri di dulu. foto Ya. Mungkin anak-anak hasil bisa mengerjakan kemudian tugas diselesaikan dikirim langsung. lewat Setelah WA itu group. ganti ke jam Saya kira pelajaran itu berikutnya. pertemuan Ya. Sekian kali dari ini. saya. Kita Wassalamualaikum akhiri. warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.